Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat belajar? Hari ini kita akan belajar tema 1 ya. Tema 1 pembelajaran 4 subtema 1. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu bahasa Indonesia, muatan bahasa Indonesia, PPKN dan matematika. Hanya saja matematika kita bedakan ya. Jadi hari ini kita bahasa Indonesia dan PPKN. Baiklah, untuk pembelajaran 4 kita tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa mampu merumuskan komponen kesimpulan yang baik dengan benar. Ketiga, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi ini adalah termasuk dalam muatan PPKN-nya ya. Keempat, siswa mampu melakukan refleksi terkait penerapan sila ketiga dari sila Pancasila dengan benar. Yang kelima, siswa mampu menentukan bentuk operasi hitung campuran dengan benar, itu matematika. Kemudian yang keenam, siswa mampu menyelesaikan soal dengan bentuk operasi hitung campuran dengan benar, itu matematika. Tapi matematika kita sudah ada tersendiri, jadi kita hanya bahasa Indonesia dan PPKN. Di pembelajaran 4 ini, kita akan bersama-sama mempelajari mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Tumbuhan di sekitar kita banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seluruh bagian tumbuhan dapat kita manfaatkan. Tumbuhan juga sangat berperan penting bagi lingkungan. Ayo, kita simak manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita pada peta pikiran berikut ini. Manfaat tumbuhan sebagai sumber bahan baku industri, sebagai sumber bahan sandang, sebagai sumber obat-obatan, sebagai pencegah terjadinya erosi, sebagai penyejuk udara, dan sebagai sumber bahan pangan. Bahkan ada lagi manfaat tumbuhan bagi kehidupan yang lainnya. Mengenai bagaimanakah cara kita untuk menarik kesimpulan, ya. Jadi supaya Anda bisa menarik kesimpulan dengan benar, pertama-tama itu pada teks tertulis ya, kalian harus membaca dulu teks keseluruhannya. Nah, setelah Anda baca, kemudian temukanlah informasi penting apa yang ada di dalam teks tersebut. Nah, setelah itu kalian gabungkan ya gagasan pokok dan informasi yang diperoleh menjadi satu pernyataan. Nah, apa sih ciri-ciri kesimpulan yang baik? Nah, jadi ciri-ciri kesimpulan yang baik adalah 1, merupakan inti dari sebuah teks. Yang kedua, menggunakan kosakata yang baku. Ketiga, dimulai dari hal yang khusus ke hal yang umum. Begitu ya. Kemudian yang keempat, berisi pesan dan informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian yang kelima, dibuat berdasarkan gagasan pokok dan informasi yang terdapat pada teks dengan kalimat sendiri. Nah, jadi itu adalah cara menentukan kesimpulan dalam suatu teks dan apa ciri-ciri kesimpulan yang baik. Baiklah, kita akan melanjutkan dengan muatan PPKN. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai nilai-nilai sila pertama dan sila kedua Pancasila. Sekarang kita akan mempelajari nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. 1. Mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Bekerja sama untuk kepentingan bersama dan kepentingan bangsa. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, perilaku apa sajakah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila tersebut? Contohnya,
mempelajari kebudayaan daerah di Indonesia, membeli dan menggunakan produk lokal Indonesia, bekerja sama merawat tanaman di lingkungan sekolah, menjalin pertemuan dengan orang-orang dari daerah lain, menanam dan merawat tumbuhan bakau di tepi pantai bersama-sama. Oke, apabila ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Demikian penjelasan dari Ibu Guru, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.